Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Sili Rahmawati dari S1 Keperawatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi latar belakang perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia. Dalam setiap peradaban manusia, bahasa selalu hadir di tengah-tengah mereka. Bahasa dan manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana bahasa bertindak sebagai suatu media yang membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa yang hadir dalam satu kelompok masyarakat merupakan hasil dari interaksi antara sesama manusia yang ada di tempat tersebut. Hal ini juga berlaku bagi bahasa Indonesia yang telah tercipta berpuluh tahun lalu dengan mengalami perkembangan yang begitu signifikan hingga kini. Sumber bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia bersumber dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu telah digunakan di Nusantara sejak abad ke-7, sekitar tahun 6000-an sampai tahun 790-an. Beberapa bukti yang dapat mendukung pernyataan tersebut diantaranya penemuan prasasti bahasa Melayu kuno di berbagai daerah, baik di Indonesia maupun di Asia Tenggara. Yang kedua, istilah Melayu atau Melayu berasal dari Kerajaan Melayu, sebuah kerajaan Hindu-Buddha pada abad ke-7 di hulu Sungai Batanghari, Jambi di Pulau Sumatera. Persemian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya. Bersamaan dengan mulai berlaku konstitusi di Timor Leste, bahasa Indonesia berposisi sebagai bahasa kerja. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak ragam bahasa Melayu. Dasar yang bisa dipakai adalah bahasa Melayu Riau dari abad ke-19. Mengapa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia? Karena diangkat menjadi bahasa Indonesia bukanlah karena bahasa Melayu banyak dipakai, namun bahasa Melayu dianggap sebagai bahasa pengantar peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Melayu atau Indonesia. Tahun 1991 disusunlah ejaan resmi bahasa Melayu oleh C. Van Alphagensen dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia diantaranya adalah untuk mempererat hubungan antara suku di Indonesia. Jika saat saya menyampaikan masih terdapat banyak kekurangan, dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.